Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang diharapkan menjadi saluran bagi sobat sekalian untuk mengetahui lebih dalam berbagai fenomena dan permasalahan hukum di negeri berjuluk negara hukum atau Rechtsstaat ini. Yang salah satu cirinya menurut Henry B. Mayo adalah adanya jaminan tegaknya keadilan. Tentunya melalui badan-badan peradilan, baik yang berada di bawah Mahkamah Agung maupun yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan masing-masing. Adapun salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan adalah memutus perselisihan hasil pemilu, termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHP-Kada yang kebetulan saat ini sedang berlangsung proses persidangannya di Mahkamah Konstitusi untuk mengadili setidaknya 314 perkara PHP-Kada 2024 dari 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah sobat, pada edisi ketiga PHP-Kada 2024 ini, kita akan membahas bagaimana kiat pihak terkait memenangi perkara PHP-Kada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sobat, pihak terkait merupakan sebutan untuk pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah yang meraih suara terbanyak. Sedangkan pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan disebut pemohon, dan pihak yang keputusannya diperselisihkan disebut termohon. Bisa dari KPU Provinsi, bisa juga dari KPU Kabupaten atau KPU Kota. Meskipun yang menjadi objek PHP-Kada adalah keputusan KPU, namun pihak yang sering dipersalahkan oleh pemohon adalah pihak terkait, karena kemenangannya diduga dari hasil pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dibatalkan. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, tentu penting bagi pihak terkait untuk memiliki kiat khusus agar dapat memenangi perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi. Sobat, bagaimana kiat memenangi PHP-Kada 2024 di Mahkamah Konstitusi khusus bagi pihak terkait? Sangat tergantung pada seberapa serius pelanggaran atau kecurangan yang dituduhkan pemohon dan seberapa signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang menjadi dasar penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU atau termohon. Tuduhan pemohon terhadap pihak terkait ini tentu harus ditanggapi dan dituangkan dalam dokumen yang disebut keterangan pihak terkait. Selain itu, pihak terkait juga harus menanggapi aspek prosedural dari permohonan pemohon yang meliputi aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi, aspek kedudukan hukum atau legal standing pemohon, kemudian aspek tenggang waktu pengajuan permohonan, dan aspek kejelasan permohonan. Kedua komponen penting, yakni aspek formil dan material ini harus ada dalam keterangan pihak terkait, yang penyusunannya harus berpedoman pada format dalam lampiran 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Berikut ini beberapa kiat yang perlu digunakan pihak terkait dalam menghadapi perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pihak terkait harus mengetahui 2 tahap dalam berperkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi, yaitu tahap sebelum persidangan atau pre-trial dan tahap persidangan atau trial. Pada tahap pre-trial, pihak terkait akan melalui beberapa fase. 1. Fase identifikasi pokok-pokok permohonan. 2. Fase identifikasi pokok-pokok tanggapan dan alat bukti. 3. Fase penyusunan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti. 4. Fase pengajuan permohonan sebagai pihak terkait. Dan 5. Fase pengajuan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti. Sedangkan pada tahap trial atau persidangan, pihak terkait akan melalui 2 fase. 1. Fase pemeriksaan pendahuluan dan 2. Fase pemeriksaan persidangan. Berikutnya, pihak terkait harus memastikan 1. Setiap tahap dan fase yang dijalani telah dilakukan dengan benar dan sempurna.
benar sesuai dengan realitas yang terjadi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan sempurna tidak ada kesalahan walau hanya satu huruf atau satu angka atau satu tanda baca. Dan yang kedua, pihak terkait mengetahui permohonan seperti apa yang akan dikabulkan oleh mahkamah nantinya. Ya, ini permohonan yang di dalamnya berisi alasan telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan atau telah terjadi kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga berdampak terhadap penetapan pasangan calon terpilih dan tentu saja terbukti di depan persidangan. Sobat, pada fase identifikasi pokok-pokok permohonan, calon pihak terkait harus mencermati apa saja bentuk kesalahan hitung dan atau kecurangan atau pelanggaran yang dituduhkan baik kepada KPU maupun pihak terkait. Bagaimana caranya? Buatlah poin-poin tuduhan yang ditujukan kepada termohon dan pihak terkait, meliputi 1. Apa bentuk kesalahan atau kecurangan atau pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan. 2. Bagaimana sifat kesalahan atau kecurangan atau pelanggarannya. Apakah bersifat terstruktur, sistematis, atau tidak. 3. Siapa yang melakukan? Apakah pihak KPU, atau pihak terkait, atau pihak lain. Keempat, kapan dan di mana kesalahan atau kecurangan atau pelanggaran tersebut terjadi. Dan yang kelima, bagaimana dampaknya terhadap masing-masing pasangan calon, khususnya pemohon dan pihak terkait. Oh ya sobat, pokok-pokok permohonan yang harus diidentifikasi oleh pihak terkait ini ada dalam permohonan yang telah diunggah Mahkamah Konstitusi melalui laman websitenya. Biasanya setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan AP3 atau akta pengajuan pemohon elektronik dari permohonan yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, pihak terkait harus terus mencari informasi dan atau memantau laman MK sejak KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan agar tahu apakah hasil pemilihan yang ditetapkan KPU di daerahnya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kemudian, setelah seluruh tuduhan kecurangan atau pelanggaran dalam pokok-pokok permohonan berhasil diidentifikasi, pada fase berikutnya yaitu fase identifikasi pokok-pokok tanggapan dan alat bukti, pihak terkait harus membuat poin-poin tanggapannya terhadap pokok-pokok permohonan. Caranya, kelompokkan tanggapan pihak terkait menjadi 2 bagian. 1, bagian dalam eksepsi yang berisi pokok-pokok tanggapan terhadap pemenuhan aspek prosedural ya, yang tadi sudah kita sebut, yaitu kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, tengah waktu pengajuan permohonan, dan kejelasan permohonan. Dan yang kedua, bagian dalam pokok permohonan yang berisi pokok-pokok tanggapan terhadap pemenuhan aspek substantif ya, berkaitan dengan kesalahan hitung atau kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi tanggapan dalam eksepsi, yakni yang pertama, hanya aspek prosedural yang tidak terpenuhi yang ditanggapi. Kedua, berwenang tidaknya MK ditentukan oleh apakah kesalahan atau pelanggaran yang didalilkan merupakan bagian dari proses pemilihan atau tidak. Ya, kalau itu bukan merupakan bagian dari proses pemilihan, maka itu termasuk aspek prosedural yang harus ditanggapi. Yang ketiga, lewat tidaknya tenggang waktu pengajuan permohonan ditentukan oleh apakah pada hari ketika permohonan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam rentang waktu 3 hari kerja sejak KPU mengumumkan hasil pemilihan atau tidak. Dan yang keempat, jelas tidaknya permohonan ditentukan oleh apakah uraian dalil permohonan dan tuntutan atau petitum dalam permohonan pemohon saling bersesuaian atau tidak. Lalu, tanggapi setiap bagian permohonan yang tidak terpenuhi aspek proseduralnya tadi secara garis besar atau poin-poin saja dengan menjelaskan alasannya dan menyebutkan dasar hukumnya. Tentu saja mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pada peraturan KPU dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang relevan, dan jangan lupa tentu juga mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian, beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi tanggapan dalam pokok permohonan adalah, ya, kalau tadi dalam
eksepsi sekarang dalam pokok permohonan. Yang pertama, apakah peristiwa yang menjadi dasar permohonan merupakan kesalahan penghitungan suara atau kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, atau kedua-duanya. Jadi alasan permohonan itu bisa karena dua alasan atau salah satu dari dua. Bisa karena ada kesalahan penghitungan oleh KPU atau karena ada kecurangan atau pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh pihak terkait. Yang kedua, hanya tuduhan kecurangan atau pelanggaran yang ditujukan kepada pihak terkait saja yang harus ditanggapi oleh pihak terkait. Ya, kalau itu ditujukan kepada Bawaslu atau ditujukan kepada termohon, itu tidak perlu ditanggapi oleh pihak terkait. Kemudian yang ketiga, hanya kesalahan penghitungan suara dan atau kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon terpilih saja yang kelak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang penting dipahami oleh pihak terkait, ya. Dan tentu saja harus dibuktikan oleh pemohon. Nah, bila ini berhasil dilakukan oleh pemohon, maka dipastikan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan pemohon. Lalu, tanggapi dalam bentuk bantahan, ya, bantahan atau tangkisan atau sanggahan terhadap setiap dalil atau alasan permohonan yang tidak benar. Ya, itu bisa saja kan, dalil-dalil permohonan itu tidak benar. Nah, itu harus dibantah. Anggapan pihak terkait itu harus berbentuk bantahan atau sanggahan. Sebaliknya, kalau dalil permohonan itu benar, ya tentu harus diakui dan dibenarkan oleh pihak terkait, ya, dalam poin-poin saja atau dalam bentuk garis besar saja. Selanjutnya, sebutkan ya, setelah selesai mengidentifikasi tanggapan pihak terkait tadi, maka kemudian pihak terkait harus menyebut dan melampirkan alat bukti tertulis, ya, berupa dokumen atau surat apa yang sudah diberi kode, ya, diberi kode itu, alat bukti tertulis itu dengan kode PT1, PT2, dan seterusnya. Atau saksi siapa yang akan diajukan untuk menguatkan tanggapan dari pihak terkait ini. Nah, ini sudah harus sudah harus diidentifikasi, ya, alat buktinya, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti berupa saksi. Nah, fase berikutnya adalah fase penyusunan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti, ya. Perlu diingat yang sebelumnya itu adalah fase identifikasi pokok-pokok tanggapan dan alat-alat buktinya. Nah, sekarang fase penyusunan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti. Ya, pada fase ini pihak terkait hanya perlu menggunakan format keterangan pihak terkait yang sudah diatur tadi dalam lampiran 3 PMK nomor 3 tahun 2024, kemudian memasukkan pokok-pokok tanggapan yang sudah disiapkan sebelumnya pada fase identifikasi pokok-pokok tanggapan pihak terkait dan alat bukti tadi secara lebih detail, ya, dengan menyebutkan poin berapa dari permohonan yang ditanggapi dan dengan menyebutkan kode bukti tertulis dari pihak terkait. Ya, misalnya dengan menyebutkan setelah tanggapan itu dibuat dalam kurung itu ditulis VD atau lihat bukti PT berapa, mungkin PT1, PT2, dan seterusnya. Sesuai tentu saja kode bukti tertulis pihak terkait yang sebelumnya sudah disiapkan pada fase identifikasi alat bukti. Selanjutnya, ya, setelah keterangan pihak terkait selesai disusun, maka yang harus dilakukan oleh pihak terkait adalah membuat daftar alat bukti tertulis dalam bentuk kolom. Ada 3 kolom ini kalau kita mengacu pada peraturan MK nomor 3 tahun 2024, yaitu kolom nomor, kolom kode bukti, dan kolom uraian bukti. Kolom nomor itu adalah nomor urut, kemudian kolom kode bukti itu adalah kode buktinya dari pihak terkait, PT, mulai dari PT strip 1 sampai seterusnya. Dan kolom uraian bukti ini adalah berisi tentang nama buktinya ini apa. Mungkin keputusan KPU, mungkin surat edaran, mungkin rekomendasi Bawaslu, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah format daftar alat bukti tertulis yang harus disiapkan oleh pihak terkait. Dengan tentu saja jangan lupa lampiri daftar alat bukti tertulis ini dengan bukti tertulisnya sesuai urutan. Lalu alat bukti tertulis dari daftar alat bukti itu ada 3
alat bukti PT1, PT2, dan PT3, maka lampirannya itu tentu PT1 dokumennya apa, PT2 dokumennya apa. Nah, itu dilampirkan di bagian belakang dari daftar alat bukti tertulis ini. Kemudian pada fase penyusunan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti, ya, berhubung, ini penting diperhatikan oleh pihak terkait akan menerima konsekuensi berupa pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pasangan calon pemenang, manakala kecurangan atau pelanggaran yang dilakukannya ternyata terbukti, maka tidak ada salahnya pihak terkait membenarkan tuduhan pemohon dalam keterangannya tersebut, sekaligus mendalilkan, ya, bila ada kecurangan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemohon. Jadi bila dalam proses pemilihan itu terjadi kecurangan atau pelanggaran baik oleh pihak terkait atas tuduhan dari pemohon, ternyata juga ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon menurut pihak terkait, ya sama-sama disampaikan. Pihak terkait juga harus menyampaikan bahwa selain pihak terkait, pemohon juga melakukan kecurangan atau pelanggaran. Lalu serahkan putusannya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini memang aneh, tapi kiat ini bisa dicoba mengingat dalam setiap bagian akhir baik permohonan maupun keterangan pihak terkait di dokumen permohonan atau dokumen keterangan pihak terkait maksudnya, itu selalu dicantumkan permintaan pamungkas kepada mahkamah berbunyi atau kata-kata yang berbunyi ex aequo et bono, yang bermakna mohon putusan seadil-adilnya. Ini artinya adalah ketika semua peserta sama-sama melakukan kecurangan atau pelanggaran, MK lah yang akhirnya nanti harus memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian fase berikutnya yang tak kalah penting adalah pengajuan permohonan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi untuk bisa menjadi pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, peraih suara terbanyak harus mengajukan permohonan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, agar pihak terkait ini memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara pihak pilkada. Kapan permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan? Paling lama 2 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam EBRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik. Nah, agar tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai pihak terkait tidak terlewati atau tidak lewat waktunya, sangat dianjurkan kepada pihak terkait untuk secara terus-menerus memantau informasi ada tidaknya perkara pihak pilkada yang diajukan pemohon pada laman MK selama 1 kali 24 jam. Bila permohonan tersebut dikabulkan, MK akan mengirimkan ketetapannya kepada pihak terkait paling lama 2 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan. Nah, pada saat inilah keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti tertulis pihak terkait yang telah disusun tadi baru bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada waktu untuk mengajukan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti tertulis yang sudah dibuat tadi kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ucuk-ucuk atau tiba-tiba diajukan. Harus ajukan permohonan sebagai pihak terkait terlebih dahulu, kemudian kalau sudah ditetapkan oleh MK sebagai pihak terkait, baru pihak terkait bisa mengajukan keterangan sebagai pihak terkait, ya, dan daftar alat bukti tertulis. Kemudian fase terakhir dalam tahap pre-trial adalah fase pengajuan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti tertulis. Ya, ini adalah fase terakhir dari pre-trial. Ya, yang bisa dilakukan secara online atau offline. Paling cepat setelah MK menerbitkan ketetapan sebagai pihak terkait yang tadi sudah kita singgung, ya, dan paling lambat 1 hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan. Ya, perhatikan, ini pemeriksaan persidangan. Jadi bukan pemeriksaan pendahuluan. Artinya setelah pemeriksaan pendahuluan nanti ada pemeriksaan persidangan. Nah, paling lambat 1 hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan digelar, pihak terkait sudah harus mengajukan keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti tertulis. Tapi kalau bisa diajukan lebih awal itu lebih baik. Ya. Yang penting diperhatikan oleh pihak terkait dalam mengajukan keterangan dan daftar alat bukti tertulisnya adalah memastikan kelengkapan dan kesempurnaan 2 dokumen ini, baik keterangan pihak terkait maupun daftar alat bukti tertulis, ya, beserta dokumen atau surat bukti sebagai lampirannya, agar ketika proses persidangan nanti digelar,
pihak terkait tidak mengalami kesulitan, ya mungkin nanti dicecar dengan pertanyaan bertubi-tubi dari Mahkamah Konstitusi, hingga kelabakan dan kehilangan konsentrasi untuk menghadapi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian, sobat, tahap kedua dalam berperkara pihak terkait di Mahkamah Konstitusi adalah tahap persidangan, ya, atau tahap trial. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua fasenya. Ada pemeriksaan pendahuluan, kemudian pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini nanti dibagi dua, sobat. Ada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan pertama dan pemeriksaan persidangan lanjutan. Kita akan lihat nanti apa bedanya. Nah, dalam pemeriksaan pendahuluan, para pihak pemohon, termohon, pihak terkait, dan juga Bawaslu hadir di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh 3 orang panel hakim MK. Jadi ada 3 orang hakim yang nanti akan memeriksa setiap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kecuali nanti ketika pembacaan ketetapan atau pembacaan putusan. Pada waktu tentu saja yang telah ditentukan setelah para pihak dipanggil secara tertulis untuk memeriksa kehadiran para pihak, ya, hadir langsung atau diwakili kuasa hukumnya dan mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. Nah, ini adalah agenda yang akan dilalui dalam pemeriksaan pendahuluan. Jadi ini adalah panggung yang diberikan oleh mahkamah kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara lisan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, pihak terkait perlu mencermati pertanyaan-pertanyaan kunci yang biasanya diajukan oleh hakim kepada pemohon, ya, terkait dengan substansi permohonannya. Misalnya, apa keputusan KPU yang menjadi objek permohonan, kemudian berapa selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait, kapan KPU menetapkan hasil dan kapan permohonan diajukan, apa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan KPU atau pihak terkait yang menjadi alasan permohonan, dan apa permintaan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Itu beberapa pertanyaan kunci yang biasanya sering diajukan oleh hakim panel kepada pemohon. Itu perlu dicatat. Kemudian apa yang berkembang dalam proses tanya jawab antara hakim dengan pihak pemohon, ya, bisa jadi pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci atau tidak cukup meyakinkan penjelasannya. Itu bisa menjadi poin bagi pihak terkait untuk merespon itu nanti dalam penyampaian keterangannya atau dalam pembuktian. Nah, setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, para pihak akan dipanggil lagi oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti pemeriksaan persidangan. Ya, jadi fase berikutnya adalah pemeriksaan persidangan. Guna mendengarkan penyampaian pokok-pokok jawaban dari KPU dan pokok-pokok keterangan dari pihak terkait dan juga Bawaslu. Pada tahap ini, bagi pihak terkait, agenda pemeriksaan persidangan ini merupakan kesempatan berharga, ya, karena semua pihak akan mendengar pokok-pokok keterangan yang diajukan oleh pihak terkait tentunya. Sehingga pihak terkait perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin dari segi ketepatan waktu dalam penyampaian, tidak bertele-tele atau efisien dalam menggunakan waktu dan kesempatan, kemudian mampu melakukan pengendalian diri, kesiapan dan kelengkapan dokumen, dan penguasaan materi, baik keterangan, daftar alat bukti, dan juga pokok-pokok bantahan pihak terkait atas tuduhan pemohon yang ditujukan kepadanya. Termasuk bila ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pemohon dalam proses pemilihan yang mungkin merugikan pihak terkait. Itu juga harus disiapkan oleh pihak terkait dalam penyampaian pokok-pokok keterangannya. Nah, kemampuan dan kejelian pihak terkait dalam membantah seluruh dalil permohonan dalam keterangannya dan alat-alat bukti yang diajukannya dapat berpengaruh pada putusan atau ketetapan MK yang mungkin akan dijatuhkan sebelum pemeriksaan persidangan lanjutan digelar. Ya, jadi ada jeda waktu antara pemeriksaan persidangan pertama dengan pemeriksaan persidangan lanjutan. Jadi sebelum pemeriksaan persidangan lanjutan digelar, terkadang ada putusan atau ketetapan MK yang akan dijatuhkan, ya, dengan mungkin mengeluarkan putusan atau ketetapan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Itu bisa terjadi. Atau permohonan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu bisa terjadi sebelum pemeriksaan persidangan lanjutan dilakukan.
Nah, ini bisa didasarkan pada keterangan dari pihak terkait, keterangan dari Bawaslu, keterangan juga dari termohon. Karena itu penting bagi pihak terkait untuk benar-benar cermat dan jeli menanggapi terutama dan membantah pokok-pokok permohonan dari pemohon. Adapun hal-hal yang akan mempengaruhi dijatuhkannya putusan atau ketetapan sebelum pemeriksaan persidangan lanjutan dilakukan adalah misalnya terdapat fakta permohonan sudah lewat waktu. Nah, ini kan dalam tanggapan pihak terkait bisa dimasukkan itu. Kemudian pemohon tidak memiliki legal standing karena ambang batas selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait terlalu jauh melewati ambang batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Itu juga bisa menyebabkan permohonan itu dinyatakan tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Kemudian permohonan tidak jelas atau kabur, ya, dalilnya beda, kemudian tuntutannya lain, ya. Dan juga bisa jadi karena permohonan tidak berkaitan dengan proses pemilihan, ya. Jadi proses di luar pemilihan yang justru dipersoalkan dalam permohonannya. Namun, bila hal-hal tersebut tidak ditemukan selama proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan lanjutan pada waktu yang akan diberitahukan kemudian. Nah, ketika MK memberitahukan akan adanya pemeriksaan persidangan lanjutan, maka pihak terkait terutama harus mempersiapkan diri dalam proses pembuktian melalui pengajuan alat bukti selain surat atau alat bukti surat tambahan, kemudian alat bukti berupa saksi dan ahli yang sudah harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, sebelum saksi-saksi dan ahli dari pihak terkait dihadirkan di persidangan, pihak terkait perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah yang tahu, mengalami atau mendengar sendiri peristiwa yang menjadi dasar permohonan dari pemohon. Ya, yang mengetahui apa yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kedua, ahli yang akan dihadirkan, ya, dan ini menurut saya termasuk bukti yang juga penting untuk menjadi pertimbangan pihak terkait untuk diajukan, yaitu ahli. Ya, ahli yang akan dihadirkan adalah orang yang karena pengalaman atau pengetahuannya mampu membuat terang permasalahan yang menjadi dasar pemohon. Permohonan pemohon maksudnya. Misalnya apa? Orang yang menguasai regulasi di bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah, dan yang memahami konsep pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan. Ini penting. Karena tidak semua pelanggaran itu bisa menjadi alasan dibatalkannya hasil pemilihan kepala daerah. Harus terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi seperti apa pelanggaran yang bersifat TSM ini? Itu butuh ahli untuk menjelaskannya secara rinci. Serta juga paham mekanisme penanganan pelanggaran atau sengketa dalam pemilihan. Ya. Kalau pelanggaran seperti ini, kewenangan siapa? Pelanggarannya itu siapa lagi pula yang berwenang untuk menangani. Kemudian yang ketiga, jumlah saksi dan ahli dari masing-masing pihak selalu dibatasi. Ya, tidak bisa sesuai keinginan para pihak, tapi dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi, biasanya hanya 4 orang saksi dan 2 orang ahli. Yang keempat, identifikasi dan seleksi secara ketat calon saksi dan ahli yang akan diajukan. Yang kelima, saksi dan ahli harus yang menguatkan seluruh dalil keterangan dari pihak terkait. Satu. Yang kedua, mampu membantah seluruh dalil permohonan. Nah, ini penting. Jadi tidak sembarang saksi, tidak sembarang ahli diajukan. Harus yang memang bisa menguatkan keterangan pihak terkait, sekaligus membantah dalil permohonan pemohon. Dan yang keenam, saksi-saksi yang akan diajukan harus orang-orang yang siap, baik fisik maupun mental, agar tidak demam panggung ketika dicecar banyak pertanyaan baik oleh hakim MK, oleh pihak pemohon atau termohon. Supaya tujuan dari dihadirkannya saksi dan ahli di persidangan ini memang benar-benar memberikan dampak positif bagi pihak terkait. Kemudian pada saat pemeriksaan persidangan lanjutan digelar, pihak terkait dan kuasa hukumnya mesti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mudah dicerna dan bisa dijawab dengan baik oleh saksi, sehingga keterangan-keterangannya makin menguatkan keterangan pihak terkait, sekaligus tentu saja melemahkan dalil-dalil permohonan. Begitu pula ketika pihak terkait diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli dari pemohon atau dari pihak terkait. Maka
pihak terkait atau kuasa hukumnya harus benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dalam tanda petik mencuri poin dari saksi atau ahli lawan dengan menggali keterangan-keterangan penting dari mereka. Jadi bukan hanya untuk menguatkan dalil keterangan pihak terkait saja, tapi juga untuk membantah dalil permohonan pemohon melalui saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon itu sendiri. Nah, itu bisa saja terjadi. Ada saksi yang diajukan pemohon, tapi justru keterangannya merugikan pemohon. Tentu saja tergantung pada kemampuan dan kejelian dari pihak terkait untuk mengorek keterangan yang menguntungkan pihaknya. Sobat sekalian, kira-kira demikianlah beberapa kiat untuk pihak terkait dalam menghadapi dan memenangi perkara PHPKD 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja didasarkan pada pengalaman selama lebih kurang 10 tahun yang saya jalani dalam menangani perkara PHPKD di Mahkamah Konstitusi sejak 2010 lalu. Ya, tahapan-tahapan yang tadi sudah kita ulas, mulai dari tahapan pre-trial sampai tahapan trial. Nah, itu diharapkan siapapun yang menjadi pihak terkait nanti dalam perkara PHPKD 2024 di Mahkamah Konstitusi kali ini, ya, memiliki cukup bekal untuk beradu argumen, beradu bukti di depan persidangan dan pada akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya berbunyi. Ini yang diharapkan oleh pihak terkait tentunya, yaitu menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau permohonan bukan kewenangan MK atau permohonan tidak beralasan menurut hukum. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.